Halo, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 9 semester 1 dengan materi tentang globalisasi. Materi tentang globalisasi yang akan dipelajari yaitu bagaimana pengertian tentang globalisasi, kemudian bentuk-bentuk globalisasi, globalisasi di bidang budaya, globalisasi di bidang komunikasi, globalisasi di bidang ekonomi, globalisasi di bidang iptek, globalisasi di bidang transparansi, dampak globalisasi, yaitu dampak positif dari globalisasi dan dampak negatif globalisasi. Globalisasi menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai kehidupan. Contoh dalam bidang pangan, ada negara yang kelebihan, ada juga yang mengalami kekurangan, sehingga mengakibatkan negara tersebut membutuhkan pasokan bahan makanan dari negara lain. Globalisasi diartikan sebagai fase perubahan yang terjadi pada masyarakat di seluruh dunia. Hal ini ditandai dengan batas-batas geografis antar negara yang dikaburkan oleh pertukaran informasi, barang, dan jasa akibat dari perkembangan teknologi. Globalisasi bisa diartikan juga merupakan persebaran unsur-unsur baru yang khususnya menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. Globalisasi juga tidak muncul begitu saja, melainkan didorong oleh perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi. Akses ilmu pengetahuan yang mendalam, permudahan dan percepatan transportasi, serta kehadiran perusahaan multinasional yang mempengaruhi ekonomi nasional. Bentuk globalisasi yaitu yang pertama, globalisasi di bidang budaya. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa, namun di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Contoh dari penyeragaman atau homogenisasi dalam globalisasi budaya yaitu bahasa Inggris yang merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat di seluruh dunia. Dalam globalisasi budaya disebarkanlah kesamaan semua kebudayaan di dunia. Saat ini banyak yang sudah mulai menggabungkan budaya lokal dan budaya global yang mereka sebut glokalisasi. Misalnya di beberapa kafe berkelas saat ini ditemukan budaya-budaya lokal seperti rumah bambu, sepeda ontel, dan lain-lain. Globalisasi di bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain.
Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai berkembang atau mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Interaksi antar satu orang dengan orang lain saat ini tidak dilakukan secara tatap muka karena banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Misalnya, komunikasi melalui social network, mobile phones, online game, kemudian email, blog, website, instant messenger, maupun melalui forum. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi memang berkaitan erat. Ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi yaitu: pertama, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Perusahaan ini memproduksi dan menjual hasil produksinya secara internasional. 2. Perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dengan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah. 3. Memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. 4. Menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar 1/3 dari seluruh output perekonomian. 5. Adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus barang dan jasa. 6. Batas suatu negara akan menjadi kabur. 7. Keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. 8. Membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. 9. Membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Globalisasi di bidang iptek. Anak-anak sekarang sudah terampil dalam mengoperasikan teknologi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepatnya globalisasi di bidang iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Globalisasi iptek membawa pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Kemajuan di bidang iptek menjadikan interaksi manusia dengan manusia lain seakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kapan dan di mana saja. Manusia dengan berbagai perangkat dan pengetahuannya dengan mudah menjalin hubungan, mendapatkan informasi, ataupun menyebarkan informasi ke orang lain.
Globalisasi di bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat lain. Setelah berlangsungnya industrialisasi, bermunculan berbagai penemuan baru, inovasi, dan pembaharuan terhadap berbagai alat transportasi. Storybox Audio. Mobilitas manusia juga semakin banyak. Semakin beragamnya alat transportasi yang dapat digunakan. Dengan teknologi yang semakin canggih, manusia dapat mengangkut manusia atau barang dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Pada masa lalu, untuk menjual berbagai hasil hutan dari daerah Sumatera ke Pulau Jawa, masyarakat menggunakan kapal besar, kemudian singgah di berbagai pelabuhan untuk beristirahat, dan manusia memerlukan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dari daerah lain. Inovasi dari angkutan kereta, bis, pesawat, ataupun kapal laut juga tidak kalah mengagumkan. Saat ini, bis mempunyai inovasi yang sangat menarik bagi pemakainya. Salah satunya adalah bus dengan free wifi. Dampak globalisasi. Dampak globalisasi dibagi dalam dua bagian, yaitu dampak positif globalisasi dan dampak negatif akibat dari globalisasi. Dampak positif globalisasi. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan. Kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Ketiga, perekonomian suatu negara menjadi meningkat. Keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. 6. Berkembangnya dunia pariwisata. 7. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dampak positif globalisasi yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Contoh, di bidang pertanian, teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. Meningkatnya taraf hidup masyarakat, tidak sedikit warga negara kita yang bekerja di luar negeri untuk membiayai kebutuhan keluarganya di dalam negeri. Misalnya, pengusaha luar negeri yang sekarang menjadi Menteri BUMN, kemudian Ayu yang menjadi petani sukses di negara Australia, kemudian artis laga Indonesia yang terkenal di luar negeri, dan wakil presiden pada masa eranya Presiden Soeharto yakni B.J. Habibie yang sudah terkenal di dunia. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. Komunikasi sekarang sudah bergeser dengan surat elektronik atau email, internet, telepon, media, jejaring sosial.
Berkembangnya dunia pariwisata. Storybox Audio. Berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dampak negatif globalisasi yaitu yang pertama westernisasi, kemudian demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, individualisme yang semakin tinggi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti Eropa dan Amerika. Gaya hidup yang bermewah-mewahan, gaya rambut yang kepirang-pirangan, pergi ke klub malam dan sebagainya. Faktor penyebab westernisasi yaitu pertama, kurangnya penguasaan dan perkembangan iptek. Kedua, masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. Ketiga, maraknya budaya barat dan akulturasi budaya. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat memilah budaya yang baik dan budaya yang buruk. 5. Munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat. Dan keenam, meniru gaya berbusana rambut serta gaya hidup ke barat-baratan. Storybox Audio. Dampak positif westernisasi yaitu pertama, dapat menguasai iptek. Kedua, terjadi akulturasi budaya. 3. Penggunaan bahasa lain dalam komunikasi meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Yang keempat, munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak negatif dari westernisasi yaitu lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa. Kemudian yang kedua, melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya. 3. Gaya hidup yang bersifat konsumtif. 4. Mencari segala sesuatu yang instan. 5. Budaya barat yang dikenal dengan konsep liberalisme mengakibatkan munculnya pornografi, pergaulan bebas, dan sebagainya. 2. Demoralisasi. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang dengan ciri yaitu penurunan moral. Salah satunya ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. Yang keempat, kriminalitas. 5. Pencemaran lingkungan. Storybox Audio. 6. Kenakalan remaja. 7. Individualitas yang semakin tinggi. Storybox Audio. Upaya menghadapi globalisasi yaitu upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya, kemudian globalisasi di bidang iptek,
Kemudian upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi, di bidang komunikasi dan transportasi. Storybox Audio. Upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya, yaitu pertama dengan menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia. Storybox Kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke dunia internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia sendiri. 3. Menggunakan produk-produk asli Indonesia. Storybox 4. Berpegang teguh pada nilai religius dan memupuk kebinekaan. Upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek, yang pertama yaitu dengan berkompetisi dalam kemajuan iptek. Kedua, meningkatkan motif berprestasi. 3. Selalu berorientasi ke masa depan. Kemudian, meningkatkan kualitas atau sumber daya manusia di bidang iptek. Upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan menghadapi kompetisi globalisasi. Kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah. Ketiga, menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Storybox Keempat, Audio. berkompetisi secara maksimal. Yang kelima, memunculkan produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi, yaitu pertama memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat sesuai fungsi dan kebutuhan. Yang kedua, informasi dengan tepat dan bijaksana. Upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi, yaitu yang pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktu, menggunakan alat tidak berlebihan, Storybox Audio. menjaga keberadaan alat portal lokal sebagai salah satu hasanah budaya. Oke, sekian materi tentang globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.